Shalom, selamat pagi semuanya. Bersyukur, berterima kasih pada Tuhan pagi hari ini. Kita boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang daripada Tuhan. Bersyukur buat penyertaan Tuhan sepanjang minggu ini. Sehingga kita boleh ada di penghujung minggu lagi. Dan kita bersyukur buat setiap kebajikan dan kemurahan Tuhan yang terus Tuhan nyatakan di sepanjang hari-hari hidup kita. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepada pagi hari. Terima kasih buat sepanjang malam tidurnya yang kau beri bagi kami. Pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang. Terima kasih buat hari baru berkat, kemenangan dan sukacita melimpah yang kau jadikan bagi kami. Terima kasih buat kasih setiamu yang selalu baru setiap pagi dalam hidup. Terima kasih buat kesempatan hidup satu hari lagi yang kau beri bagi kami. Biarlah hidup kami memuliakan nama-Mu. Hidup kami jadi berkat dan Engkau dipermuliakan. Sebab hanya Engkau satu-satunya Tuhan yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Haleluya. Haleluya. Seperti dosa merindukan hati, begitu jiwa merindukan hanya kepadamu. Sekali mengatakan seperti usaha yang dilakukan itu jiwa hanya kepadamu. Ku sembahkan Allah, Tuhan rajaku. Engkau sudah kehidupan,
yang mengalir segangan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah dengan senang hatiku. Merindukan airku, begitulah jiwaku, merindukan hanya kepadamu, sembah Kau Allah, hanya Allah sudah beri kehidupanku, yang mengalir segangan jiwaku. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kau sudah kehidupanku, yang mengalir segangan jiwa. Engkau Yesus pengharapanku, ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Ku sembah Kau dengan senang hatiku. Kami menyembah dengan segenap hati kami, dengan segenap jiwa kami, dengan segenap hati kami, dengan segenap kekuatan kami. Kami menyembah, kami memuji, meninggikan nama-Mu sungguh. Terpujilah nama-Mu, haleluya. Sebab hanya Engkau yang kami nanti-nantikan, sebab hanya Engkau yang kami percaya, sebab hanya Engkau diandalkan.
Sebab Engkaulah segala-galanya bagi kami. Sebab hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Kami percaya. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Kami menyembah. Ya Allah, hanya Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Hanya kepadamu hati kami percaya. Engkau setia. Engkau tak pernah ingkar janji. Kau yang selalu ada bersama kami. Sebab kau tak pernah meninggalkan dan kau tak pernah membiarkan. Engkau Immanuel. Kau yang beserta dengan kami. Kau yang bersama dengan kami. Haleluya. Haleluya. Kami menyembah. Kami memuji. Meninggikan namamu. Memuliakanmu Tuhan. Haleluya. Ya Allah baik, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu. Terpujilah namamu. Yesus. Haleluya. 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 Mulialah namamu. Mulialah namamu. Kami menyembah. Kami menyembah. Sebab Engkau saja yang layak dipuji, disembah, ditinggikan, diagung, dimuliakan. Haleluya.
Haleluya. Haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya. Haleluya. Ajaib, ajaib, ajaib. Kami menyembah, kami menyembah. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Haleluya, haleluya. Hanya kepadamu hati kami percaya. Hanya kepadamu kami berserah. Sebab Engkau yang terbukti sampai hari ini setia. Engkau yang sanggup melakukan segala perkara. Tiada yang mustahil bagimu. Tiada yang sukar bagimu. Semua dapat Kau lakukan. Semua yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Kami bersyukur. Kami menyembah, kami menyembah. Kami memuji, meninggikan namamu, Yesus. Yesus. Ya Allah, ya Allah, sungguh baik, sangat baik. Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Engkaulah satu-satunya penolong dalam hidup kami. Dan tak pernah terlambat pertolonganmu bagi kami, Tuhan. Kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau yang membela kami. Engkau yang berperang ganti kami. Engkau yang beri kemenangan yang gilang gemilang bagi kami. Kami bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Sebab itu kami mau terus tinggal di dalam-Mu. Dan Engkau di dalam kami. Engkau yang memegang tangan kami. Engkau yang menuntun hidup kami. Kami
Kami bersyukur. Kami bersyukur. Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. 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 Terpujilah namamu, terpujilah namamu. Ya Allah baik, sungguh baik. Haleluya. Kami tak takut, kami tak gentar. Sebab Engkau Allah yang beserta dengan kami. Haleluya. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, maka menolongku. Allah Tuhan aku, Yesus Tuhan. Kami berkatakan, ku tidak takut sebab Engkau beserta kami. Ku tidak takut, sebab Kau besertaku. Ku tidak bimbang, sebab Engkau Allahku. Engkau meneguhkanku, maka menolongku. Amin. Kau meneguhkanku, Yesus Tuhan. Yesus Yesus ku tidak takut,
Mari dengan katakan Yesus amin. Yesus ya amin. Yesus Yesus kami tak takut, kami tak gentar, kami tak bimbang. Sebab Engkau Tuhan yang memegang tangan kami. Engkau Tuhan yang menuntun langkah hidup kami. Dan Engkau Tuhan yang berperang ganti kami. Memberikan kemenangan bagi kami di dalam seluruh aspek hidup. Untuk kami bersyukur, kami bangga punya Bapa yang seperti itu. Sebab itu kami mau terus berjalan bersama. Tuntun kami kepada seluruh kebenaran firman. Bapa, terima kasih kami siapkan hati kami pagi hari ini untuk firman. Roh Kudus, tolong kami untuk mengerti dan memahami firman. Sehingga kami percaya firman. Dan kami melakukannya dalam hidup. Dalam nama Yesus kami sambut firman. Haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Ibu Ros. Ya, makasih Pak Edi. Selamat pagi. Hari ini kita ada di Mazmur 44, saya bacakan ya. Berikutnya tentang jeritan bangsa yang tertindas.
untuk pemimpin biduan dari Bani Korah, nyanyian pengajaran. Ya Allah, dengan telinga kami sendiri telah kami dengar, nenek moyang kami telah menceritakan kepada kami perbuatan yang telah kau lakukan pada zaman mereka, pada zaman purbakala. Dengan tanganmu sendiri, engkau telah menghalau bangsa-bangsa, supaya mereka kau tanam. Engkau menghancurkan suku-suku bangsa, mereka kau biarkan bertumbuh. Sebab bukan dengan pedang mereka menduduki negeri, dan bukan lengan mereka yang memberi kemenangan, melainkan tangan kananmu dan lenganmu serta cahaya wajahmu. Sebab engkau berkenan kepada mereka. Engkaulah Rajaku dan Allahku, yang memerintahkan kemenangan bagi Yakub. Dengan engkaulah kami mendesak mundur para lawan kami. Dengan namamulah kami menginjak-injak orang yang bangkit menyerang kami. Sebab bukan kepada panahku aku percaya, dan pedangku pun tidak memberi aku kemenangan. Tetapi engkaulah yang memberi kami kemenangan terhadap para lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami kau permalukan. Karena Allah kami menyanyikan puji-pujian sepanjang hari. Dan bagi namamu kami mengucapkan syukur selama-lamanya. Tetapi engkau telah membuang kami dan membiarkan kami dipermalukan. Engkau tidak maju bersama bala tentara kami. Engkau membuat kami mundur dari lawan kami. Dan orang-orang yang membenci kami merampok kami. Engkau menyerahkan kami sebagai domba sembelihan dan menyerahkan kami di antara bangsa-bangsa. Engkau menjual umatmu dengan cuma-cuma dan tidak mengambil keuntungan apa-apa dari penjualan itu. Engkau membuat kami menjadi ejekan bagi tetangga-tetangga kami, menjadi olok-olok dan cemooh bagi orang-orang sekeliling kami. Engkau membuat kami menjadi sindiran di antara bangsa-bangsa, menyebabkan suku-suku bangsa geleng-geleng kepala. Sepanjang hari aku menanggung aib dan malu mencoreng mukaku. Karena kata-kata orang yang mencela dan menista, karena berhadapan dengan musuh dan pendendam. Semuanya ini telah menimpa kami, tetapi kami tidak melupakan engkau dan tidak mengkhianati perjanjianmu. Hati kami tidak membangkang dan langkah kami tidak menyimpang dari jalanmu. Namun engkau telah meremukkan kami di tempat serigala dan menyelimuti kami dengan kekelaman. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada ilah lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya? Sebab ia menyelami segala lubuk hati. Oleh karena engkau, kami ada dalam bahaya maut sepanjang hari. Kami dianggap sebagai domba-domba sembelihan. Terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Mengapa engkau menyembunyikan wajahmu dan melupakan penindasan dan tekanan atas kami? Sebab kami tertindih dalam debu, kami telungkup ke tanah. Bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Amin. Mazmur 44 ini adalah nyanyian pengajaran dari Bani Korah. Nah, sebelum masuk ini ya, Mazmurnya, saya apa ya, dengar nama Korah ini mungkin nggak asing kita ya. Korah adalah cucunya Kehat, anak Lewi dari keturunan Lewi. Nah, kalau kita baca di awal di bilangan, itu mungkin kita ada cerita tentang kisah Korah, pemberontakan Korah, Datan, dan Abiram. Nah, mereka tuh matinya karena bumi mengangkat mulutnya ya. Korah itu bersama teman-temannya mati ditelan bumi. Awalnya saya kira
Lenyap sudah keturunan Korah ini. Tapi ternyata diceritakan bahwa anak-anak Korah itu tidak mati. Nah, yang berkesan saya anak-anaknya ini menurut saya bisa memilih yang terbaik sehingga keturunan mereka bisa berdiri di depan baik Tuhan lah ya, bisa mengajarkan nyanyian pengajaran. Karena saya berpikir gini, seandainya kalau saya misalnya sebagai anak Korah melihat ayah saya gitu ditelan bumi, mungkin saya berpikir alangkah kejamnya Tuhan ini. Pasti ada rasa marah, kebencian. Nah, kalau kita salah pilih, bisa-bisa kita lari mencari berpaling dari Tuhan, cari Allah yang lain. Kalau kebencian menguasai, kalau amarah menguasai. Tapi anak-anaknya Korah ini bisa memilih yang terbaik. Nah, itu hal pertama yang saya dapat ya. Ketika kita bisa memilih yang terbaik, saya percaya keturunan selanjutnya juga pasti akan bagus ya. Jadi walaupun nama Korah ini jelek, tapi tetap dipakai Bani Korah. Itu kan luar biasa ya. Nah, terus masuk ke Mazmur ini. Dari ayat 1, dari ayat 2 sampai 9, itu menceritakan tentang eh, keperkasaan Allah ya. Waktu awal-awal orang Israel bersama dengan Tuhan, ketika mereka hidup dekat dengan Tuhan, mereka bisa bertumbuh, berakar di tanah yang diberikan Tuhan kepada mereka. Ini eh, saat-saat mereka berjaya bersama dengan Tuhan. Nah, apa yang bisa kita dapat dari ini adalah bahwa kadang-kadang kenyamanan membuat kita lupa untuk terus apa ya terhubung dengan Tuhan. Kadang kenyamanan, hati-hatilah pokoknya dengan kenyamanan. Jangan larut dalam kenyamanan. Itu bisa membuat kita apa ya eh, tergeser pelan-pelan karena kenyamanan kita tuh melupakan Tuhan. Nah, itu yang dialami oleh bangsa Israel ya. Jadi ada pasal 10 diceritakan bahwa mereka dibuang oleh Tuhan. Mereka tidak menang lagi melawan lawan-lawan mereka. Mereka berkata bahwa Tuhan telah meninggalkan mereka. Sampai di ayat 24 dikatakan, terjagalah mengapa engkau tidur ya Tuhan. Bangunlah, janganlah membuang kami terus-menerus. Nah, saya percaya Tuhan itu tidak pernah tidur ya. Ini cuma ungkapan perasaan hati mereka. Ketika penderitaan datang, ya seperti kita juga ketika penderitaan datang, kita pasti, Tuhan kok begini? Kenapa menderita? Kenapa ada masalah ini? Tuhan kau tidur yo, kau tidak tolong aku Tuhan. Nah, kita biasa berkeluh kesah ya. Padahal Tuhan tuh tak pernah tidur. Tuhan selalu mengirimkan nabi-nabinya untuk menegur bangsa Israel, untuk mereka bisa kembali kepada Tuhan. Tapi nabi-nabi yang dikirim ada yang dibunuh, dipenjarakan, karena mereka mengeraskan hatinya, tidak mau kembali kepada Tuhan. Nah, di ayat yang ke-27, bersiaplah menolong kami, bebaskanlah kami karena kasih setiamu. Jadi Bani Korah ini seakan-akan ini ya, mereka tuh berkata bahwa mereka tuh tidak pernah melupakan Tuhan ya. Hmm, ya 21 ya. Seandainya kami melupakan nama Allah kami dan menadahkan tangan kami kepada air lain, masakan Allah tidak akan menyelidikinya. Terkadang kita berpikir eh, kita tidak melupakan Tuhan ya, seperti Bani Korah ini. Tapi mereka juga mengalami pembuangan segala macam karena mereka satu bangsa. Jadi walaupun mereka berkata bahwa kami tidak melupakan Tuhan, tapi mereka mengalami juga hukuman dari Tuhan. Nah, dari semua ini saya teringat sama Mazmur Daud bahwa
tertindas itu baik bagiku, ya. Jadi ketika Tuhan mengizinkan hal-hal yang terjadi itu karena Tuhan lagi mengingatkan kita, mencambuk kita supaya ketika tertindas kita tuh ingat kebaikan Tuhan dan bisa eh, kembali kembali mencari Tuhan yang hidup yang selalu menyertai kita. Nah, itu tiga poin yang saya dapatkan ya. Saya ngomongnya, saya bacakan tiga poin yang saya dapat ya. Eh, yang pertama ketika teringat Bani Korah itu bisa memilih yang terbaik ya, sehingga mereka tetap ada di hadapan Tuhan. Nama Korah tidak hilang. Terus yang kedua jangan larut dalam kenyamanan ya, hati-hati jangan larut dalam kenyamanan. Terus yang ketiga, Tuhan itu tidak pernah tidur. Ia selalu ada bersama dengan kita di setiap proses hidup kita, bahkan di titik yang terendah. Nah, itu tiga poin yang saya dapat. Saya kembalikan sama Pak Heri dah. Pak Heri kasih ini deh, tambahan Pak Heri. Oke, terima kasih untuk Ibu Ros buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Ada hal-hal yang Tuhan ingatkan kepada kita tentunya. Kita belajar dari keturunan Korah yang tetap membawa nama besar keluarga leluhur mereka untuk tetap melayani Tuhan. Sekalipun seperti yang Ibu Ros tadi ceritakan, bisa saja ada pilihan keturunan Korah itu bisa menjadi marah, pahit kepada Tuhan karena apa yang dialami oleh bapak leluhur mereka. Nah, tetapi sekali lagi kalau kita baca secara keseluruhan dari apa yang kita bisa belajar dari apa yang Bani Korah nyanyikan, seperti Bu Ros tadi katakan, jangan sampai kita juga terus ada di zona nyaman dan kemudian melupakan Tuhan. Walaupun tadi juga ada ungkapan dari Bani Korah, mereka nggak melupakan Tuhan. Tapi kan kita juga tahu perjalanan bangsa Israel. Sejak di Mesir, keluar dari Mesir, di sepanjang perjalanan di padang gurun, karakter mereka tegar tengkuk, keras kepala, terus sampai mereka memasuki tanah Kanaan di bawah pimpinan Yosua. Kemudian ketika Yosua dan orang-orang segenerasinya meninggal, bangsa Israel berkali-kali jatuh bangun. Ketika keadaan nyaman, mereka mulai meninggalkan Tuhan. Nanti ketika Tuhan mulai mengingatkan mereka, mendisiplin mereka, mereka teriak-teriak cari-cari Tuhan. Sampai masuk di masa hakim-hakim, berulang-ulang seperti itu. Sampai kepada pemerintahan Raja Saul, dan kemudian Daud. Bahkan kemudian sampai kerajaan-kerajaan yang dipimpin berganti-gantian oleh keturunan Daud dan juga dari Yerobeam, maka kita tahu pada akhirnya kemudian bangsa Israel dibuang ke Babel selama 70 tahun. Ya, itu sebuah pembelajaran tentunya dalam hidup kita, karena bangsa Israel itu menjadi contoh dan peringatan bagi kita. Jadi kalau dalam pasal ini, Bani Korah mengingat bagaimana Tuhan menyertai, dan ketika dalam keadaan terpuruk, itulah yang seharusnya kita ingat. Walaupun tadi sempat ada beberapa ayat mereka serasa menganggap Tuhan tertidur, tapi sekali lagi mereka tetap hatinya tidak membangkang, langkah mereka tidak menyimpang dari jalan Tuhan, dan pada ayat yang terakhir mereka tetap berharap kepada kasih setia Tuhan, pada pertolongan Tuhan. Jadi apapun situasi, kondisi yang sedang kita alami hari ini,
Jangan pernah meninggalkan Tuhan. Terus renungkan kebaikan-kebaikan Tuhan, pertolongan Tuhan yang sudah pernah kita alami, dan biarlah itu meneguhkan hati kita untuk tetap percaya kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan itu setia. Sekali lagi belajar di perjalanan bangsa Israel, ratusan tahun, tapi kasih setia Tuhan terus dinyatakan bagi bangsa pilihannya ini. Dari sisi bangsa Israel, mereka yang jatuh bangun. Tapi kesetiaan Tuhan, Tuhan nyatakan. Sekalipun kesetiaan Tuhan itu harus ditunjukkan dengan mendisiplin bangsa Israel. Karena memang terkadang manusia seperti itu. Ketika ada masalah, didisiplin, baru sadar ingat Tuhan. Nah, jadi itu menjadi contoh dan peringatan. Dan tentunya jangan sampai kita juga mencontoh apa yang harusnya menjadi peringatan bagi kita. Jangan tegar tengkuk, jangan keras kepala, tapi teruslah berharap kepada Tuhan, percaya kepada Tuhan, dan mempercayakan hidup kita kepada Tuhan. Sehingga di sepanjang perjalanan hidup kita, ya kita akan melihat dan menikmati kebajikan dan kemurahan Tuhan. Oke, itu saja yang ingin saya tambahkan dari apa yang Ibu Ros tadi sudah sampaikan. Jadi tetap berharap pada Tuhan, jangan melupakan Tuhan secara khusus di zona nyaman, dan kemudian teriak-teriak tanya di mana Tuhan kalau sedang dalam masalah. Jadi seperti yang pernah saya katakan, kalau orang bebal itu kan jelas mereka tidak menganggap keberadaan Allah sehingga mereka melakukan segala sesuatu suka-suka. Nah, jangan sampai kita menamakan diri umat pilihan Allah, tapi kelakuan kita lebih bebal dari orang bebal. Waktu keadaan nyaman, kita suka-suka melakukan menentang Tuhan, tetapi waktu giliran dapat masalah karena akibat perbuatan kita, kita teriak-teriak tanya di mana Tuhan. Padahal sekali lagi Tuhan itu tetap setia. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita. Jadi biarlah kehadiran Tuhan dalam hidup kita itu dinyatakan dengan ketaatan kita. Seperti Tuhan setia pada kita, demikianlah kita setia kepada Tuhan. Oke, terima kasih Bu Ros. Saya kembalikan kepada Hengki. Ya, mari kita masuk dalam doa kita di pagi hari ini. Silakan Ko Joni, nanti ditutup sama Ibu Ros. Ya, salam semua. Mari kita masuk dalam doa kita hari ini. Bapak, terima kasih. Kami bersyukur Bapak buat segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Buat anugerah-Mu buat kami semua Tuhan. Sehingga kami boleh senantiasa datang sama-sama memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih karunia-Mu atas setiap kehidupan kami Tuhan. Bapak, terima kasih buat kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Ya, kami boleh belajar Tuhan tetap setia dalam Engkau Tuhan. Kami tahu Tuhan kesetiaan kami. Kami boleh mendapat anugerah yang begitu besar daripada Engkau yang Maha. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi hari ini Engkau juga berkati Mbak-Mu Ibu Ros yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Engkau senantiasa memakai Ibu Ros dan keluarganya menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Tuhan, kasih setiamu menyertai setiap pelayanannya Tuhan. Pak, terima kasih berkati kami semua sudah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami boleh terus mempraktekkan kebenaran firman-Mu di setiap kehidupan kami ya Pak. Pak, terima kasih. Pagi hari ini kami juga berdoa Tuhan buat Winson Tuhan, hanya Wandi Tuhan. Di dalam nama Yesus, biarlah kuasa pemulihan-Mu memulihkan setiap tubuh-tubuhnya Tuhan. Kami percaya kuasa-Mu bekerja dan mujizat-Mu terjadi dalam kehidupannya Tuhan. Sehingga keluarga mereka Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang Tuhan. Bapak, terima kasih. Pagi hari ini juga kami berdoa buat bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan berkati. Tuhan berikan keamanan dan kesejahteraan-Mu buat bangsa dan negara kami Indonesia ini. Tuhan berkati para pemimpin bangsa kami.
mulai dari presiden, para menteri dan stafnya Tuhan, gubernur, bupati dan wali kota dan sejajaran. Engkau yang menaruhkan mereka hikmat untuk memimpin bangsa kami yang besar ini. Terima kasih Bapa, bersyukur buat hasil bumi dan hasil alam yang melimpah Tuhan. Biarlah itu semua boleh dikelola untuk kesejahteraan rakyat Indonesia. Bapak terima kasih, pagi hari ini juga kami berdoa buat setiap hamba-hambamu dan para pelayanmu yang melayani buat setiap ibadah-ibadah raya Tuhan. Engkau memberkati dan mengurapi mereka, sehingga setiap pelayanan mereka boleh membawa umatmu semakin dekat dengan Engkau ya Bapak. Terima kasih Tuhan Yesus, pagi hari ini kami serahkan setiap doa-doa kami ke dalam tangan. Mari kita masuk dalam doa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampuni kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Dan terima kasih kembali kami datang di hadapan-Mu. Kami menaikkan syukur kami Tuhan atas pemeliharaan-Mu Tuhan. Sehingga kami kembali bisa bangun, bisa bernafas, dan melakukan aktivitas kami. Semua karena kasih karunia-Mu. Tuhan, hari ini kami belajar Tuhan menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Biarlah kami Tuhan mau belajar Tuhan untuk tidak larut dalam kenyamanan kami. Kami mau belajar Tuhan untuk bisa mengambil tanggung jawab, melakukan pelayanan apapun, hal apapun yang Engkau inginkan kami kerjakan Tuhan. Kami mau Tuhan selalu terhubung dan hidup di dalam Engkau ya Bapa. Sehingga setiap hari kami menyadari bahwa Engkau Immanuel bersama dengan kami. Kemanapun kami melangkah, kemanapun kami pergi, Engkau menyertai kami selalu. Dan kami mempunyai hati yang lemah lembut untuk selalu memilih yang terbaik di hadapan-Mu Tuhan. Ketika kami Tuhan melakukan kesalahan, ketika kami ditegur, kami mau belajar untuk berubah. Terima kasih Bapa, berkati setiap anggota Koram Deo hari ini Tuhan. Biarlah Tuhan berkati dengan kesehatan dan berkati tangan-tangan kami sehingga apapun yang kami lakukan boleh berhasil. Terima kasih Yesus, hanya dalam namamu kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Oke, selamat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati. Thank you. Selamat pagi, terima kasih doanya ya Pak Heri, semua Bapak Ibu. Tuh. Pak. Paling hebat